Antoni. Halo Ferdi. Halo. Halo Cynthia. Halo. Shalom adik-adik. Shalom kakak. Nah, adik-adik yang ada di rumah ataupun yang ada di sini harus tetap semangat ya ibadahnya. Iya kak. Nah, kakak sapa dulu ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastik. Yes, Yesus memang sih. Kurang semangat kak. Kita sapa lagi ya kak. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastik. Yes, Yesus memang sih. Nah, sebelum kita masuk, kita berdoa dulu ya. Nah, sikap berdoa gimana adik-adik? Tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita bersatu dalam doa. Doanya dipimpin oleh Kakak Wina ya. Ayo adik-adik semua, dilipat tangannya, duduk yang rapi, jangan ada yang bicara-bicara lagi ya. Tundukkan kepalanya. Ayo, siapa yang masih ngomong? Ditutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa buat segala berkat serta pernyataan-Mu kepada kami hingga pada pagi hari ini, di mana Bapa masih memberikan kepada kami napas kehidupan serta kesehatan kepada tubuh kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami kembali bertemu Tuhan dalam ibadah online kami untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Bapa memberkati kami dalam ibadah kami ini, supaya kiranya ibadah yang kami lakukan dapat memuliakan nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah ataupun yang ada di sini, sudah siap nggak mau bersukacita bagi Tuhan Yesus? Siap. Bersemangat tidak untuk bernyanyi bagi Tuhan Yesus? Semangat. Iya. Untuk menunjukkan tanda sukacita kita angkat pujian kita bagi Tuhan, Marta Tahuak Manuki. Marta Tahuak Manuki, di mana God ni minggui. Marta Tahuak Koko, Dumo madaganak sikola minggui. Dumo madaganak sikola minggui. Dumo madaganak sikola minggui. Makuling-giring-giringi, di mana God ni minggui. Beta-beta tu bagas karejai, Lalu manangi onatani Tuhani. Lalu manangi onatani Tuhani. Lalu manangi onatani Tuhani. Adik-adik masih semangat kan? Semangat Kak. Kita akan bernyanyi kembali. Tanganku udah mek-mek leher malas kan Kristus siap? Siap. Tanganku nang mek-mek leher malas. Tude bata. Jai nangi nalo jai.
Adik-adik, saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya juga ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu ya. Kita angkat lagu pujian kita, Dang Alani Hapogoki. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya, ambil sikap yang baik untuk berdoa ya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memberikan kami kehidupan, kami bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh teman-teman kita sekolah minggu. Firman Tuhan bagi kita tertulis pada 2 Raja-Raja 5 ayat 1-5. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi.
sebab oleh Dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, begini-beginilah yang dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Demikianlah firman Tuhan. Halo adik-adik sekolah minggu. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya yang dibacakan oleh teman-teman kita sekolah minggu. Sekarang kita mau melihat bagaimana sih sebenarnya cerita Naaman. Maka kita perhatikan drama berikut ini ya. Suatu kisah, ada seorang panglima Raja Aram yang bernama Naaman. Dia adalah seorang yang dikasihi oleh tuannya, karena oleh dia Tuhan memberikan kemenangan kepada Aram. Tapi ternyata Naaman sedang mengalami sakit kulit yang parah, yaitu kusta. Apakah yang harus kulakukan? Kemanakah aku harus pergi supaya aku bisa sembuh? Sungguh, ini sangat sakit. Di rumah Naaman ada seorang perempuan pelayan dari Israel yang terpaksa harus jauh daripada keluarganya karena dia diambil oleh pasukan kerajaan. Dia menjadi pelayan di rumah Naaman. Kemudian dia melihat penderitaan Naaman dan ingin menolongnya. Sungguh kasihan tuan Naaman karena sakit kustanya. Nyonya, di Samaria ada seorang nabi Allah yang bisa menyembuhkan Tuhan Naaman. Baiklah, aku akan memberitahu suamiku. Kemudian datanglah istri Naaman memberitahukan kepada suaminya apa yang dikatakan pelayan. Tuan, pelayan Israel itu mengatakan bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkanmu. Mendengar perkataan istri Naaman, ia pun segera pergi menemui Raja Aram untuk meminta izin agar dia boleh pergi ke Israel. Salam Raja, saya mendengar ada orang Samaria yang bisa menyembuhkan sakit kustaku ini Raja. Benarkah? Berikan aku surat. Sampaikan surat ini kepada Raja Israel. Dia akan menyembuhkanmu. Dan pelayan, silahkan ikutlah kepada Naaman untuk pergi ke Israel. Baik Raja, terima kasih. Lalu Naaman bergegas membawa 10 talenta perak, 600 shikal emas, dan 10 potong pakaian menuju Israel. Aku harus bergegas pergi ke Israel. Aku ingin sembuh. Setelah berjalan bersama prajuritnya, Naaman tiba di Israel dan memberikan surat yang dipesankan Raja Aram kepada Raja Israel dengan isi pesannya. Aku menyuruh Naaman pegawaiku
supaya engkau menyembuhkan dia dari sakit kustanya. Hah? Allahkah aku ini yang bisa menghidupkan atau mematikan sehingga ia menyuruhku menyembuhkan bagi kusta? Jangan ini. Mendengar itu, Elisa pun mengirimkan surat kepada Raja Israel. Karena Naaman harus mengetahui bahwa di Israel adalah seorang nabi yang bisa menyembuhkannya. Pergilah ke rumah Elisa, dia akan menyembuhkanmu. Baik Raja, terima kasih. Lalu Naaman pergi menuju rumah Elisa. Tetapi ia tidak menemui Elisa secara langsung. Namun tiba-tiba tampaklah orang suruhan Elisa menyampaikan pesan untuk Naaman. Tuanku, pesan Elisa, tuanku. Pergilah engkau mandi 7 kali di sungai Yordan, maka engkau akan sembuh dan tahir. Dengan wajah marah, Kupikir dia akan keluar dan memanggil Tuhan Allahnya untuk memegang sakitku. Ternyata dia menyuruh aku mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Begitu banyak sungai di negeriku yang baik daripada sungai Yordan. Lebih baik saya pergi ke sana supaya saya menjadi sembuh dan tahir. mendengar itu datanglah pelayan Elisa. Tuanku, bukankah apabila engkau disuruh untuk melakukan suatu hal yang sulit, pasti engkau lakukan? Mengapa hanya mandi di tujuh kali di sungai Yordan, itu pun tidakkah engkau bisa? Mendengar hal itu, Naaman pun ingin pergi mandi 7 kali di sungai Yordan. Naaman pun mencobanya lagi dan lagi. Dan dia masih berharap untuk sembuh. Wah, aku sembuh. Apa Allah Israel? Akhirnya Naaman pun beroleh kesembuhan dan dia memuji Allah Israel dengan sukacita. Naaman sakit kusta di
adik-adik, tadi kita telah melihat bagaimana Naaman menjadi seorang yang percaya kepada Allah Israel. Dan itu semua terjadi karena Allah benar-benar mengasihi kehidupan kita anak-anak yang percaya kepadanya. Nah, kalau adik-adik tadi memperhatikan, kakak mau kasih pertanyaan ini ya. Siapa kira-kira menurut adik-adik yang tadi dari antara teman-teman kita sekolah minggu yang ada di sini yang telah memberikan pertolongan kepada Naaman, yang menyuruh Naaman untuk pergi menjumpai seorang nabi di Samaria untuk beroleh kesembuhan? Siapa ya kira-kira? Yang pertama tidak? Tidak ya. Yang kedua tidak? Tidak. Kalau yang ketiga, Raja Israel? Tidak juga ya. Lalu prajurit Israel kah? Tidak. Siapa ya kira-kira adik-adik ya? Atau yang baju hijau di sana kah adik-adik, istri Naaman? Tidak. Dan dia adalah pelayan dari Israel. Iya adik-adik, dia adalah seorang yang tertawan di Aram, tapi dia masih mau menolong orang lain. Dia masih mau menunjukkan bahwa Allah sangat mengasihi umat manusia. Maka yang bisa kita petik daripada firman Tuhan kita hari ini adalah bagaimana anak-anak sekolah minggu harus selalu menggerakkan hatinya untuk menolong teman kita, untuk mengasihi saudara kita, dan tidak lupa untuk mendoakan teman kita yang berada di dalam keadaan sakit. Karena apa ya adik-adik? Karena Allah sangat-sangat mengasihi kita semuanya. Maka kita pun menjadi anak-anak Tuhan yang baik, mewujudkan kasih yang Allah berikan kepada kita dengan mengasihi sesama kita. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang memberikan kami kehidupan, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau mengajarkan kami melalui firman-Mu agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang senantiasa menolong sesama kami, mendoakan teman-teman kami, keluarga kami. Biarlah kiranya ya Allah Bapa, Engkau yang memberkati pertumbuhan adik-adik sekolah minggu, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang senantiasa memuliakan Engkau di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk orang tua kami, Engkaulah yang menyertai mereka juga senantiasa. Kasihanilah kami di dalam dosa yang telah kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik yang ada di sini ataupun yang ada di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Coba angkat persembahannya, angkat tangan, tunjukkan bagi Tuhan Yesus persembahannya adik-adik. Iya. Namun sebelum kita memberikan persembahan kita bagi Tuhan Yesus, kita angkat dulu pujian kita. Dison adong hubuan Tuhan. Tuhan
Adik-adik sekolah minggu, mari kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom. Sampai jumpa berikutnya.